Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam uh, channel Matt Razali. Pada video kali ini kita akan membahas tentang lanjutan daripada tema fungsi multivariable. Yang secara khusus kita akan mulai menerangkan tentang integral rangkap 2. Nah, sebelum kita membahas integral rangkap 2 dari definisi dan sebagainya, mari kita bahas dulu pendekatan jumlah Riemann bagi fungsi dua variabel, yaitu Z sama dengan fungsi fxy. Untuk itu, dalam slides ini saya susun dengan menggunakan rujukan utama. Dua rujukan utama yaitu dari Calculus Early Transcendental edisi kedua, karangan Michael Sullivan and Catherine Miranda. Kemudian yang berikutnya adalah Calculus Early Transcendental edisi ke-8, karangan dari James Stewart. Nah, kita mencari jumlah Riemann dari fungsi Z sama dengan fxy, dua variabel bebas, di atas domain persegi panjang. Kita maksudkan fungsi Z sama dengan fxy ketika kita membicarakan atau kuliah tentang fungsi multivariable. Ini fungsi ini, kalau kita gambarkan kurvanya adalah kurva ruang seperti ini. Nah, ini gambar diambil dari buku Calculus Early Transcendental, edisi 8, karangan James Stewart. Yang kurva warna biru ini adalah Z sama dengan fungsi X, Y. Nah, dan kita akan mencari pengintegralan daripada pengintegralan Riemann daripada fungsi Z fxy ini dalam domain persegi panjang. Domain di sini. Jadi dia domainnya adalah daerah persegi panjang pada bidang XY, yaitu ini. Nah, kemudian domain ini dengan luas sebesar R, ya, R itu tentunya seperti kita telah ketahui, dimulai dalam batas X, ini suku X-nya, di mana X-nya bergerak dari A hingga B, kemudian Y-nya dari C hingga D. Ini domainnya. Nah, yang kita lakukan sekarang apa? Kita mempartisi persegi panjang R ini ke dalam N subinterval yang masing-masing panjangnya adalah delta X. Jadi untuk arah X, yaitu di mana ini ya, seperti ini. Untuk arah suku X, kita bagi menjadi N buah subinterval. Maka lebar dari subinterval persegi panjang kecil itu yaitu delta X. P dikurang A dibagi N. Demikian juga untuk arah Y, kita bagi interval dari C hingga D ini ke dalam M subinterval dengan lebar atau panjang delta Y sama dengan D dikurang C dibagi M. Nah, oleh karenanya kita akan memiliki persegi panjang R yang semula ini akan menjadi sebanyak M kali N sub persegi panjang yang kecil-kecil seperti ini. Nah, ini. Kemudian, jadi kemudian ya, partisi ini ya akan membagi daerah persegi panjang R itu ke dalam sebanyak N, yaitu N kali M sub persegi panjang yang lebih kecil ya. Sub persegi panjang yang lebih kecil yang kita namakan RI lah. Dia jauh lebih kecil daripada persegi panjang awal R. Nah, masing-masing luas RI itu adalah tentu delta A, delta AK adalah sama dengan delta XI dikali delta YI. Dan membentuk partisi persegi panjang kecil yang membagi R itu. Seperti gambar ini. Nah, mula-mula ini R, kita bagi menjadi beberapa partisi-partisi kecil. Nah, partisi kecil itu kalau kita zoom out, seperti ini dia gambarnya. Dengan di sini lebarnya delta X, tingginya adalah delta Y, maka luasnya adalah delta A. Ya. Itu terdiri dari delta XI dikali delta YI. Untuk satu partisi kecil itu. Nah, kemudian kita definisikan yang namanya norm P dari partisi RI sebagai diagonal dari sub persegi panjang RK. Seperti kita lihat gambar ini. Jadi yang ini adalah yang namanya normnya tadi. Ini adalah norm. Ini normnya ya.
pada tiap sub persegi panjang RK, kita pilih satu buah titik ini misalnya, titik RK. Ini untuk satu persegi panjang. Jadi kalau ada 100 persegi panjang, maka ada 100 titik sampel kecil. Kita pilih satu titik. Dan kita gunakan titik ini untuk menghitung nilai fungsi daripada Z sama dengan Fx, Y. Kita gunakan. Ya. Kemudian apa? Berapa nilai fungsi Z sama dengan Fx, Y pada titik U, K, PK di sini, titik ini. Nah, kemudian kita kalikanlah. Kita masukkan dia di titik ini ke dalam Z, sehingga fungsinya nilainya menjadi F, U, K, VK dengan luas ini ya, delta AK tadi. Lalu kita jumlahkan semuanya. Nah, jumlah ini jumlah daripada hasil kali antara titik dasar ini, titik RK ini, antara RK ini yaitu yang luasnya adalah delta AK ini dikalikan dengan F UK VK UK, VK, dia akan membentuk sigma seperti ini, dan sigma dari F perkalian daripada fungsi F dengan luas AK ini, inilah yang dinamakan sebagai jumlah Riemann daripada fungsi dua variabel Z sama dengan Fxy untuk sebanyak P buah partisi. Demikian. Nah, jadi yang nanti akan kita masukkan seperti ini. Ini yang akan kita masukkan seperti ini. Di mana nilai daripada Z yaitu F, U, K, VK itu menyatakan ketinggian daripada Z. Kemudian luas daerah asal ini, lantai ini adalah delta AK. Jadi hasil kali antara delta AK dengan F, U, K, dan VK itu pada dasarnya menyatakan volume. Volume satu balok kecil di sini. Ini ada balok kecil. Nah, di sini karena mungkin kita punya banyak sekali lantai, di lantai-lantai ini persegi panjang kecil, yang masing-masing persegi panjang menyumbang satu buah balok, maka jumlah dari semua balok-balok ini di dalam jumlah Riemann ini pada dasarnya akan membentuk suatu volume. Dia akan membentuk suatu volume. Volume apa? Suatu volume bangun ruang yang berada di bawah kurva ruang daripada Z sama dengan Fx, Y. Nah, di sini kurva ruangnya, kemudian ini di bawahnya, dengan batasan domain ini, domain R tadi, dia akan membentuk suatu volume ruang. Demikian yang dimaksud dengan jumlah Riemann dalam fungsi dua variabel bebas ini. Kalau kita lihat bentuknya dari partisi-partisi kecil itu, kita lihat di sini di daerah lantai ini, maka satu buah balok kecil nampak di sini. Dan jika kita gambarkan seluruh balok-balok untuk setiap persegi panjang kecil ini, maka baloknya akan menjadi seperti ini. Dan ini kalau kita jumlahkan semua balok V1, V2, V3, dan seterusnya, itu artinya kita akan mendapatkan suatu taksiran tentang volume daripada bangun ruang yang berada di bawah kurva Z sama dengan Fx, Y, kemudian pada domain persegi panjang R ini. Nah, jadi itu adalah maksud daripada jumlah Riemann. Jadi kita menjumlahkan semua partisi balok-balok yang dipartisi itu, dan jumlah totalnya akan menghampiri atau menaksir volume bangun yang terbentuk di bawah kurva ruang Z ini. Demikian. Mari kita lihat contoh dalam kasus ini bagaimana kita menggunakan jumlah Riemann dalam menghitung ya. Nah, kita lihat di sini satu contoh, ada fungsi Z sama dengan Fx, Y yang didefinisikan sebagai X kuadrat kali Y. Dia didefinisikan pada daerah persegi panjang seperti gambar ini. Nah, kalau kita lihat persegi panjang ini,
Untuk daerah untuk domain X-nya, kita lihat arah suku X-nya dari 1 hingga 5, ini domain X-nya. Kemudian untuk domain Y-nya adalah dari 0 sampai ini nanti akan menjadi N-nya ya. Domain Y-nya dari 0 sampai 4. Nah, ini akan menjadi M-nya. Nah, sekarang kalau kita ambil misalnya N-nya sama dengan 2, M-nya sama dengan 2, itu maksudnya N2 itu dari 1 sampai 5 ini kita bagi 2 saja. Oleh karenanya kita akan punya delta X menjadi 5 dikurang 1 dibagi 2. N-nya tadi 2. Kita akan memiliki hasil 2. Maka kita akan memiliki suatu partisi dari 1 sampai 5 ini kita blok, kita bagi menjadi dua bagian ya. 1 sini, dari 1 sampai 3, kemudian dari 3 sampai 5. Jadi panjang ini adalah 2 delta X. Nah, kemudian kalau kita bagi juga Y itu menjadi 2, kayak ini dia, satu partnya. Kemudian ini adalah part yang berikutnya. Demikian. Maka kalau kita partisi lagi secara detail, ya persegi panjang yang semula ini akan menjadi 4 buah kotak yang lebih kecil seperti ini. Dan kita di sini akan menggunakan jumlah Riemann misalnya. Nah, kita lihat. Nah, ini adalah kita telah membaginya menjadi 4 kotak atau sub persegi panjang yang lebih kecil. Nah, ini katakanlah di sini R1, R2, R3, R4. Atau kalau kita buat urutan yang lebih baik, nanti kita buat pakai Excel, R1 di sini R2, lalu di sini R3, dan ini adalah R4. Untuk R1, kalau kita menggunakan misalnya kita ambil wakil titik pojok kanan atas, artinya untuk R1 pojok kanan atas yang mewakilinya adalah titik ini. Ini pojok kanan atas, yaitu titik koordinat 3,2. R3 diwakili oleh pojok kanan atas, koordinatnya 5,2. R2 diwakili oleh 3,4. Dan R4 diwakili oleh 5,4. Oleh karenanya, kalau kita gunakan jumlah Riemann untuk kasus ini, ya, dengan menggunakan pojok kanan atas, dari definisi jumlah Riemann ini, sigmanya ini, ya, sigma K1 sampai N ya. Nah, di sini N-nya 4, karena ada 4 sub persegi panjang ya. F, UK, PK, dikali delta AK. Nah, kita tahu yang namanya delta AK itu mana. Delta AK itu adalah hasil dari delta X dikali delta Y. Delta X itu panjangnya di sini kita tahu lebarnya adalah 2, dan delta Y kebetulan sama juga 2. Berarti ini adalah 2 dikali 2, 4. Jadi nanti nilai delta AK itu nilainya sama dengan. Nah, kita mulai dengan titik yang pertama. Untuk R1, maka ini artinya adalah sama dengan 4, ya langsung saja ya, 4 jumlah ya, 4 dikali 4 itu delta AK. Kita mulai dengan R1, yaitu dikali F, nilai titik yang kita masukkan adalah untuk R1 3,2. Jadi 4, 3,2. Ditambah 4 dikali, untuk R3, katakan R2 kita ambil 3,4, tambah 4 dikali R3-nya 5,2, tambah 4 dikali R4-nya adalah F5,4. Nah, ke semua ini kita hitung jumlahnya.
jumlahnya. Nah, kalau kita hitung, kita list hasil-hasilnya akan seperti ini ya. Jadi untuk fx, y yang didefinisikan sebagai x kuadrat y, maka untuk titik f 3,2 kita akan mengganti x-nya dengan 3 dan y-nya dengan 2, hasilnya 3 kuadrat kali 2, 18. Titik f 3,4, 36, 5,2, 50 dan f 5,4 adalah 500. Maka ini akan memberi kita jawaban 4 dikali 3,2 tadi 18, 4 dikali 36 ditambah 4 dikali 50 tambah 4 dikali 100. Hasilnya kita hitung. Nah, kita peroleh hasilnya adalah 816. Nah, kita sekarang dapat memikirkan fungsi fx, y, yaitu x kuadrat kali y ini. Bagaimana jika kita partisi menjadi 8 buah partisi RJ, di mana J-nya dari 1 sampai 8, dengan menggunakan 8 sub persegi panjang. Nah, dalam hal ini kita ambil titik sampelnya, kalau ini kita buat R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, dan R8. Ada 8. Maka kita coba melihat di sini bahwa kita mengambil untuk R1 diwakili oleh pojok kanan bawah. Jadi kita gunakan di sini pojok kanan bawah. Kalau tadi sebelumnya kan pojok kanan atas. Nah, ini R2 ini diwakili oleh titik ini, R3 ini, dan seterusnya. Maka jumlah Riemannnya seperti tadi juga, yaitu sigma F K PK dari delta AK-nya, di mana K-nya dari 1 sampai 8. Kenapa 8? Karena ada 8 sub persegi panjang. Dan nilai delta AK-nya apa? Kita tahu bahwa delta AK itu setara dengan delta X dikali delta Y. Delta X, arah X ini, tentu karena ini dari 1 ke 3, ini nilainya 2, tetapi delta Y-nya sepertinya ini 1 ya. 2 kali 1. Jadi nilai dari delta AK ini adalah 2 kali 1, yaitu 2. Maka value atau luas dari persegi panjang partisi ini adalah 2. Yang kita lakukan sekarang adalah 2 ini dikali dengan, kita jumlahkan ya. Kita boleh langsung mengeluarkan saja karena semua komponen memiliki 2. Ya, 2 dikali F pertama R1 diwakili oleh titik ini, pojok kanan bawahnya itu X-nya 3, Y-nya 0. Ya 0, ditambah 2 dikali R2 itu diwakili oleh 5,0, R3 diwakili oleh titik F ini, sini titiknya 3,1, dan seterusnya hingga kita sampai kepada R8 yang diwakili oleh titik UKPK yaitu 5,3. Lalu kita hitung dan kita jumlahkan hasilnya, kita akan peroleh dengan cara yang mirip seperti tadi. Nah, untuk mendapatkan hasilnya, kita coba pakai Microsoft Excel saja. Mari kita perhatikan di sini. Di daerah ini kita boleh ambil, misalnya, kita lihat titik ini. Titik-titik yang kita gunakan sebagai sampel kan adalah titik ini. Ini 30, 31, 32, 33, dan seterusnya. Juga titik dengan X yang lain yang tetap yaitu 5, kita lihat di sini 5, di mana X-nya semuanya 5, 5, 5, 5, 5, 0, 5, 1, 5, 2, 5, 3. Maka kita buat dulu di sini seperti ini. X-nya 3, dipasangkan dengan Y 0, 1, 2, 3 di sini. Lalu nanti lanjut lagi dengan X5, dipasangkan dengan Y 0, 1, 2, 3. Maka sesudah kita memperoleh titik-titik ini, kita masukkan Excel kita di sini ya. Oke, sama dengan karena definisinya adalah X kuadrat Y ya. Karena tadi ini X kuadrat Y. Oke, ini kita buat X-nya ini A. Pangkat 2 dikali Y. Y ada pada kolom ini. Ya.
kita peroleh hasil ini, kita tarik ke bawah, drag down. Nah, kemudian kita jumlahkan di sini. Kita hitung jumlahnya ya, auto sum-nya. Kita jumlahkan, kita letakkan hasilnya di sini. Kita akan memperoleh hasilnya yaitu 204. Ya. Jawabannya adalah 204. Jadi hasil perhitungan kita tadi untuk ini semua memberikan jawaban sebanyak 204. Ingat, tapi 204 itu adalah bagian yang dalam, jadi kita sekalikan dengan 2. Hasilnya adalah 408. Demikian ya. Satu contoh berikutnya yaitu misalkan kita memiliki suatu fungsi fx, y dengan dua variabel bebas x dan y yang didefinisikan seperti ini. Yaitu z atau fxy adalah 16 dikurang x kuadrat dikurang 2y kuadrat. Dan bentuk kurvanya di dalam ruang xyz seperti ini. Dan andaikan domainnya adalah persegi panjang seperti ini, di lantai y ini, di mana kalau kita gambarkan di dalam dia 2 dimensi seperti ini, kita membagi menjadi 4 partisi, R-nya ada 4 ya, maka masing-masing ini lebarnya delta X1, delta Y juga 1, sehingga delta AK-nya ini luasnya adalah 1, kan demikian. Kelihatan dari titik-titik yang kita pilih di sini, ini apa? Ini tentu adalah pojok kanan atas ya. Ini adalah titik pojok kanan atas. Dengan cara yang sama kita peroleh hasil 34. Nah, kita bisa melihat gambaran ini, dan ini dari buku Calculus Early Transcendental James Stewart. Bagaimana kalau kita menjadikannya sebanyak 16 balok, maka volumenya akan naik menjadi 41,5. Dan ketika kita menambah baloknya menjadi 8 kali 8 alias 16, 64, volumenya membaik lagi 44,875 dan seterusnya. Artinya semakin banyak kita partisi, jumlah subpersegi panjang kecil itu akan membuat taksiran daripada volume, daripada bangun ruang yang berada di bawah kurva Z itu akan menjadi lebih baik. Contoh berikutnya ini dari buku Calculus Transcendental karangan Big Cochrane. Ini kurva ruang Z seperti ini dan dipartisi menjadi dalam domain persegi panjang ya. Partisi menjadi sekian banyak subpersegi panjang dan diambil balok-balok ketinggian di atasnya, maka jumlah dari semua balok ini akan menyatakan volume bangun daripada kurva ruang ini ya. Dan volumenya volume kurva di bawah kurva ruang dan di atas domain persegi panjang R ini. Nah, contoh lain, ya, kalau kita imajinasikan seperti ini kurva ruangnya yang lain. Kemudian ini adalah partisi ya. Lalu ini satu balok yang menjadi sampelnya. Dan jumlah dari semua volume balok kecil itu akan membentuk volume ruang yang kita inginkan. Demikian ya. Kemudian coba Anda bayangkan bagaimana andainya kita ada di soal seperti ini, yaitu mengintegralkan X kuadrat ditambah XY dengan domain R-nya itu di mana X-nya dari 1 hingga 2, kemudian Y-nya dari negatif 1 hingga 1. Kalau kita mengambil N, yaitu partisi X ini sebanyak 4, itu artinya delta X-nya itu akan menjadi 2 dikurang 1 dibagi 4 alias 0,25. Dan jika kita mengambil M juga sebanyak 4, maka partisi delta Y-nya adalah batas atasnya 1 minus min 1 dibagi 4 ya. Dan ini kita akan memperoleh hasil sini 2/4 alias 0,5. Nah, yang ada di layar ini adalah Microsoft Excel. Kita misalkan ambil arah X sebanyak ini ya. Berarti ini ada, kita bikin 0,25 arah X dengan kelebaran 0,25. Nah,
Kita boleh blok seperti ini, 1, 2, 3, 4, arah X, 4 juga arah Y. Kita kasih kotak pembatas seperti ini, arah seperti ini. Itu maksudnya adalah domain persegi panjang itu akan kita gambarkan dalam kondisi seperti ini. Untuk arah X-nya kita mulai dari 1, di sini 1, sini tentu 1,25 ya. Kenapa? Karena lompatannya delta X-nya sebesar 0,25. 1,5, 1,75, dan di sini 2. Nah, untuk Y, karena di sini negatif 1 ya, ini mulai dari negatif 1, maka ini negatif 1 ya, arah Y-nya, min 1, tetapi karena dia lompatannya sebesar 0,5, maka ini min 0,5, 0, 0,5, dan kemudian di sini 1, seperti itu ya. Kita lihat di sini representasi Excel yang telah saya buatkan seperti ini. Ya. Kita mengambil titik-titik hijau ini sebagai pojok kanan atas yang mewakili setiap R, R1, R2, R3, dan seterusnya. Ada 16 titik. Misalnya untuk titik R1 diwakili oleh R1 itu diwakili oleh titik dengan koordinat 1,25 dan Y-nya min 0,5. Berarti ini akan titiknya adalah F 1,25, min 0,5. Tinggal kita masukkan ke dalam fungsi. Nah, kalau kita teruskan pekerjaan ini, seperti ini yang kita lakukan, dan jumlah remennya tentunya menjadi ini adalah jumlah remennya, di mana K-nya, K persegi panjang kecil itu ada sebanyak 16, dari 1 sampai 16. Dengan lebar delta K-nya adalah delta X kali delta Y, delta X tadi 0,25, delta Y 0,5, sehingga nilai luas daripada delta A ini setiap rectangle persegi panjang kecil ini memiliki luas sebesar 0,125. Kemudian kita hitung jumlah remennya, kita peroleh hasil seperti ini. Ya. Kita akan dapat fakta ini ya. Nah ini semua ini. Sehingga kita mulai dari sini dengan koordinat 1,25 dengan min 0,5. Terus kita tambahkan hingga berakhir di ketika X-nya 2 dan Y-nya adalah 1. Dan jika kita coba ini menggambarkan dengan Microsoft Excel, bagaimana representasinya, kita coba lihat sama-sama. Oke. Kita pindahkan ke sini ke Excel ya. Saya akan buat dalam Microsoft Excel-nya. Oke. Kita bentuk sesuai titik-titik ini pada Excel ya. Titiknya seperti ini. Yang kita letakkan ini. Kita lanjut dengan 1,75 ya. Kalau X-nya 1,75, di mana X-nya tetap 1,75 kan. Ya 4 kali. Pasangannya adalah Y-nya di sini min 0,5, 0, 0,5, dan 1. Ya kan kita kembali copy paste saja dari min 0,5 hingga 1. Kita letakkan di sini. Dan terakhir kita lihat yang tetap X-nya di 2. 2, 2, 2, 2, ukuran X-nya 2. Kita buat di sini 2. Tarik. Ya, ada 4. Dan kita copy paste lagi sini. Dari min 0,5 tadi. Kita letakkan di sini. Nah, jadi di sini kita telah memiliki 16 buah pasangan titik-titik daripada XY. Yaitu 1,25 dengan min 0,5 ya, sehingga X2 dan Y-nya 1. Dan ingat tadi persamaan di dalam kasus kita ini apa? Dalam case ini persamaan kita adalah yang diintegralkan itu adalah persamaannya X kuadrat ditambah XY. Ya, X kuadrat ditambah XY. Ini adalah yang kita integralkan. Kita sematkan persamaannya di sini. X kuadrat lebih sama dengan ini. A2 pangkat 2 ditambah X kali Y. A2
dikali Y B2. Nah, jadi ini akan memudahkan kita dalam menghitung. Walaupun agak banyak, nah, seperti ini. Maka yang kita lakukan selanjutnya adalah mencari sum atau total sum atau jumlah daripada fxy. Ya, dengan sum kita gunakan auto sum saja. Kita peroleh hasil 9,82. Ya, jawabannya adalah ini 9,8215. Ini total jumlahnya, yaitu delta A-nya tadi kita punya 0,125. Jumlah dari semua fx yang di dalam tadi dengan x adalah 9,8215. Ya, ya, kita dapatkan hasilnya. Ini dengan Excel juga kita tinggal kalikan saja ya. 0,125 dikali ini. Hasilnya adalah 1,22769. Berarti dengan jumlah real 1,22679. Oh, 1,22769 terbalik. 1,22769. Nah, demikian ya cara kita menghitung integral lipat 2 dengan pendekatan jumlah Riemann untuk fungsi dua variabel bebas. Demikian video kita kali ini, dan sebagai penutup latihan, saya persilakan Anda untuk mencoba berlatih dengan jawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Oke. Nah, ini adalah pertanyaan yang dapat Anda coba. Di sini tidak ditentukan ya, domainnya ini X-nya mau dibagi berapa partisi dan Y-nya berapa partisi, ini Anda boleh lakukan dengan cara Anda sendiri. Tetapi untuk soal yang melibatkan trigonometri, yaitu cos, Anda harus bekerja dalam satuan radian ya, bukan persen. Demikian, semoga membantu Anda dalam memahami materi ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.